Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini saya akan membagikan tentang tema kitab Nabi Hosea. Kita tahu bahwa Nabi Hosea termasuk di dalam nabi-nabi kecil. Nabi-nabi kecil dalam Alkitab umumnya merujuk pada 12 nabi di Perjanjian Lama yang memiliki kitab kasih terpisah yang relatif pendek. Mereka disebut kecil bukan karena tidak penting dibandingkan dengan nabi lainnya, tetapi karena kitab-kitab mereka dengan jumlah perikop yang lebih pendek dibandingkan dengan nabi-nabi besar seperti Yesaya, Yeremia, dan Yeskiel. Berikut adalah daftar nama dan kitab-kitab nabi-nabi kecil. Yang pertama Hosea, yang kedua Yoel, yang ketiga Amos, keempat Obadya, kelima Yunus, keenam Mika, ketujuh Nahum, kedelapan Habakuk, kesembilan Sefanya, ke-10 Hagai, ke-11 Sakaria, dan ke-12 Maleaki. Kita lanjutkan dengan riwayat Nabi Hosea dan isi kitab Hosea. Kitab Nabi Hosea adalah bagian dari Perjanjian Lama dan kitab ini merupakan kitab suci Ibrani atau dikenal dengan Tanakh. Hosea hidup sekitar abad ke-8 sebelum Masehi di kerajaan Israel Utara. Berikut ini adalah ringkasan singkat dari kitab Hosea. Yang pertama adalah perumpamaan perkawinan Hosea dan Gomer. Hosea diminta oleh Tuhan untuk menikahi seorang perempuan yang bernama Gomer, yang kemudian Gomer berpaling dan melakukan perselingkuhan. Hal ini menjadi perumpamaan bagi kesetiaan Tuhan kepada umatnya Israel yang sering berpaling kepada berhala-berhala dan berdosa seperti yang dilakukan oleh Gomer. Tetapi Hosea tetap setia kepada Gomer seperti Tuhan tetap setia kepada Israel. Yang kedua adalah nubuat tentang hukuman dan pengampunan. Hosea menyampaikan nubuat-nubuat mengenai hukuman yang akan menimpa Israel karena dosa-dosanya, termasuk penindasan orang asing, penghancuran, dan pembuangan. Namun, Hosea juga menyampaikan pesan pengharapan tentang pengampunan dan pemulihan yang akan diberikan oleh Tuhan jika umat Israel bertobat. Yang ketiga adalah kritik terhadap pimpinan dan sistem sosial yang dilakukan oleh pemimpin Israel. Hosea mengkritik pemimpin dan elit sosial Israel karena korupsi, ketidakadilan, dan kegagalan mereka untuk memimpin umat dengan baik. Dia menyerukan untuk kembali kepada keadilan, kasih, dan kesetiaan kepada Tuhan. Yang keempat adalah janji-janji kasih Tuhan. Meskipun Israel berdosa dan mengalami hukuman, Hosea menegaskan bahwa Tuhan tetap penuh kasih dan bersedia memaafkan jika umat Israel tersebut bertobat. Dia berjanji pemulihan, restorasi, dan kesetiaan yang baru jika mereka kembali kepada Tuhan. Yang kelima adalah pesan tentang penghukuman dan keselamatan. Hosea menegaskan bahwa Tuhan adalah Allah yang adil dan kudus, yang tidak akan mentolerir dosa tanpa hukuman. Namun, di saat yang sama, Tuhan juga murah hati dalam memberikan keselamatan kepada siapapun yang bertobat dan kembali kepadanya dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita akan melihat dari ayat-ayat emas dari kitab Hosea. Yang pertama adalah dari Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menghendaki kemurahan dan bukan korban bakaran,
dan aku lebih suka pengenalan akan Allah daripada korban-korban. Ayat ini menekankan pentingnya hati yang tulus dan kasih yang benar-benar hidup di dalam hubungannya dengan Allah, daripada melakukan persembahan tanpa memiliki hubungan yang sungguh-sungguh dengannya. Yang kedua yaitu dari Hosea 10 ayat 12 yang bunyinya, "Taburkanlah bagi dirimu benih keadilan, tuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah yang belum dicabut-cabut, sebab waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menimpakan keadilannya atasmu." Ayat ini mengajak kita untuk bertobat dan melakukan keadilan, karena itulah jalan yang benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga diambil dari Hosea 11 ayat 4 yang berbunyi, "Dengan tali kasihku aku menarik mereka dengan ikatan kasih sayangku. Tetapi aku seperti orang yang menaikkan kuk pada belalang, aku menjangkau mulut mereka dan membeli makan mereka." Ayat ini menunjukkan kasih setia Tuhan yang tak terbatas kepada umatnya, meskipun umatnya seringkali melupakannya. Yang keempat yaitu Hosea 14 ayat 1-2 yang berbunyi, "Kembalilah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Berbaliklah kepada Tuhan dan katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan kami, terimalah kami dengan baik, dan kami akan mempersembahkan kepadamu 9 lembu jantan dari bibir kami." Ayat ini adalah panggilan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bersedia mempersembahkan hati yang tulus dan bersedia menerima ampunannya. Sebagai kesimpulannya, bahwa kitab Hosea menawarkan gambaran yang mendalam tentang hubungan antara Allah dan umatnya, serta pentingnya kesetiaan, pertobatan, dan kasih di dalam hubungan tersebut. Ayat-ayat di atas menegaskan kasih dan pengampunan Tuhan yang melimpah bagi mereka yang bertobat dan kembali kepadanya. Amin. Tindakan nyata untuk kita saat ini merefleksikan kembali hubungan kita dengan Allah. Apakah saya sudah dekat, jauh, atau kadang-kadang dekat karena ada perlunya? Semoga tawaran yang diberikan oleh Nabi Hosea menyadari kepada kita bahwa yang perlu Allah adalah kita umatnya, dan Allah sangat bergembira jika umatnya kembali kepadanya. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Semoga lewat doa-doa ini, iman, harapan, dan cinta kita kepada Tuhan semakin terwujud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.